Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama sepakat bahwa sholat itu dianggap tidak sah tanpa membaca Al-Quran, baik itu disengaja ataupun tidak. Kecuali ada satu riwayat dari Umar bahwa beliau sholat namun lupa membaca Al-Quran. Ketika ditanyakan tentang hal itu, beliau justru bertanya bagaimana dengan ruku dan juga sujudku. Lalu dijawab, baik. Maka beliau pun berkata, dalam hal ini Nabi Muhammad, kalau begitu maka tidak apa-apa. Menurut para ulama ahli hadis, ini adalah hadis gharib yang dimasukkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Senada dengan itu adalah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa beliau itu biasa tidak membacanya dalam sholat sir, dan beliau berkata, dalam beberapa sholat Rasulullah itu membaca surat, dan dalam beberapa sholat yang lain beliau itu diam saja. Maka kami pun ikut membaca dalam sholat di mana beliau membaca, dan kami diam dalam sholat di mana beliau diam. Beliau pun ditanya apakah itu dalam sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian beliau Muhammad menjawab tidak. Sebagian besar ulama ahli fikih berpegang pada hadis Habab yang berbunyi annahu kana yaqra'u fi dhuhri wal asri qila fa bi ayyi syai'in kuntum ta'rifuna dzalik qala bittirabi lihyatihi, bahwa Rasulullah membacanya dalam sholat zuhur dan sholat asar. Ada yang bertanya, bagaimana kalian bisa mengetahuinya? Kemudian mereka menjawab, dari jenggot beliau yang tampak bergoyang-goyang. Sementara itu, ulama-ulama ahli fikih Kufah berpedoman pada hadis Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa tidak wajib membaca surat dalam 2 rakaat terakhir, karena di dalam 2 rakaat yang terakhir sholat jahar dan sholat sir, Nabi tidak membaca ayat-ayat Al-Quran. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang yang wajib dibaca di dalam sholat. Menurut sebagian mereka, yang wajib dibaca adalah surat Al-Fatihah. Ini berlaku bagi orang yang menghafalnya. Dan untuk selain Al-Fatihah, itu tidak ditetapkan waktunya. Sebagian ulama yang lain itu berpendapat bahwa Al-Fatihah itu wajib dibaca untuk setiap rakaat. Sebagian yang lain mewajibkan bacaan Al-Fatihah untuk sebagian besar sholat. Sebagian yang lain lagi berpendapat bahwa Al-Fatihah itu wajib dibaca untuk separuhnya saja. Dan sebagian yang lain lagi berpendapat Al-Fatihah itu wajib dibaca untuk setiap rakaat di dalam sholat. Adapun yang berpegang pada pendapat pertama adalah Imam Asy-Syafi'i. Bahkan inilah pendapat yang paling populer dari Imam Malik. Katanya, jika seseorang baca Al-Fatihah dalam 2 rakaat dari sholat 4 rakaat, hal itu sudah cukup. Di antara yang berpendapat bahwa Al-Fatihah itu cukup dibaca pada 1 rakaat saja adalah Al-Hasan Al-Basri dan sebagian ulama Basrah. Menurut Imam Abu Hanifah, yang wajib adalah membaca Al-Quran, ayat apa saja. Dan menurut murid-murid Imam Abu Hanifah, yang wajib dibaca minimal adalah 3 ayat, baik yang pendek maupun yang panjang seperti ayat 282 dari surat Al-Baqarah. Bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut hanya diwajibkan pada 2 rakaat pertama. Untuk 2 rakaat berikutnya, maka dianjurkan untuk membaca tasbih. Itulah pendapat Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Kufah. Sementara itu, mayoritas ulama menganjurkan membaca Al-Quran di dalam semua rakaat. Adapun penyebab timbulnya perbedaan pendapat ini adalah adanya kesan pertentangan antara beberapa hadis. Di samping juga pertentangan antara lahiriah ayat Al-Quran dengan hadis sahih. Hadis-hadis yang saling bertentangan ialah hadis sahih riwayat Abu Hurairah. Ada seseorang masuk masjid lalu langsung melakukan sholat. Selesai sholat, ia menemui Nabi seraya mengucapkan salam.
Selesai menjawab salamnya, beliau bersabda, "Sholatlah lagi, karena kamu belum sholat." Kemudian selesai mengulangi sholat, ia menemui beliau lagi, tetapi beliau menyuruhnya untuk mengulangnya lagi. Ia sholat lagi sampai 3 kali, kemudian ia berkata, "Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik dari ini." Kemudian Nabi bersabda, "Idza qumta ila shalah fa'asbighil wudu, tsumma istaqbil al-qiblah, fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma rka'." Jika kamu akan sholat, maka berwudulah dengan sempurna. Setelah menghadap kiblat, bertakbirlah, lalu bacalah surat Al-Quran yang mudah menurutmu. Kemudian rukuklah sampai kamu tumakninah. Kemudian bangunlah sampai kamu berdiri tegak. Kemudian sujudlah sampai kamu tumakninah. Kemudian bangunlah sampai kamu duduk dalam keadaan tumakninah, dan seterusnya. Adapun yang bertentangan dengan hadis tersebut adalah 2 hadis sahih yang telah disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah bersabda, "La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab," bahwa tidak ada sholat sama sekali bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, "Man shalla sholatun lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun salasan." Yang kurang lebih artinya, barang siapa melakukan sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah di dalamnya, maka sholat tersebut tidak utuh. Sholat tersebut tidak utuh dan sholat tersebut tidak utuh. Diulang sebanyak 3 kali. Secara lahiriah, hadis Abu Hurairah yang pertama itu menunjukkan bahwa membaca ayat Al-Quran mana saja yang dianggap mudah itu sudah mencukupi. Sedangkan menurut hadis Ubadah bin As-Samit dan hadis Abu Hurairah yang ketiga, membaca Al-Fatihah adalah syarat dalam sholat. Dan secara lahiriah firman Allah, "Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran," ini bertentangan dengan hadis Abu Hurairah tadi. Nah, kemudian para ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini ada menggunakan pendekatan al-jam'u, yaitu pengkompromian dalam menakwili hadis-hadis tersebut, dan ada juga yang menggunakan pendekatan at-tarjih, yaitu pengunggulan. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, maka makna hal ini bisa tergambar dengan jelas. Ulama-ulama yang mewajibkan membaca ayat apa saja dari Al-Quran mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah itu lebih patut diunggulkan karena sesuai dengan pengertian lahiriah dari ayat Al-Quran di atas. Jika menggunakan pendekatan al-jam'u, mungkin akan dikatakan bahwa maksud dari hadis Ubadah bin As-Samit itu hanya penegasian kesempurnaan sholat, tidak sampai pada taraf tidak cukup atau tidak sah. Sedangkan maksud dari hadis Abu Hurairah yang pertama adalah sebuah penegasan tentang bacaan yang dianggap mencukupi atau sah untuk mengajarkan kewajiban sholat. Para ulama yang mewajibkan membaca Al-Fatihah itu bisa menggunakan kedua pendekatan tersebut, yakni pendekatan al-jam'u sekaligus pendekatan at-tarjih. Mereka berpedoman pada hadis-hadis Abu Hurairah dan hadis Ubadah yang lebih tegas karena isinya lebih terinci. Kemudian di samping itu, hadis Abu Hurairah yang kedua itu dikuatkan juga oleh hadis qudsi yang juga bersumber dari Abu Hurairah. yakni Allah berfirman, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini, nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Yaqulul 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulullah hamidani 'abdi." Aku membagi sholat menjadi 2 bagian antara aku dan hambaku, sebagian untukku dan sebagian lagi untuk hambaku. Bagi hambaku apa yang ia minta, lalu seorang hamba berkata, "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Allah berfirman, "Hambaku telah memujiku."
Kemudian mereka juga bisa mengatakan bahwa sabda Rasul, Iqra' alladzi tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Hadis ini masih bersifat umum atau belum jelas. Sementara hadis-hadis lainnya itu sudah jelas. Dan sesuatu yang sudah jelas harus lebih diutamakan daripada sesuatu yang belum jelas. Maka ini yang sulit karena makna huruf ma di sini memiliki makna sesuatu apapun yang mudah. Jadi dengan kata lain, Rasulullah bersabda, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Yang beliau maksud dengan yang mudah itu ialah Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Huruf alif dan lam dalam kata alladzi menunjukkan arti yang sudah diketahui atau ma'rifah. Dalam hal ini ialah surat Al-Fatihah. Dalam perspektif bahasa Arab, hal ini patut direnungkan. Jika pada kenyataannya orang-orang Arab bersikap fleksibel dalam penggunaan huruf ma, sehingga menunjukkan makna tertentu. Maka argumentasi terakhir tadi bisa dibenarkan. Dengan kata lain, kebenaran masalah ini bersifat nisbi atau relatif, dan ini bisa dinasakh atau dihapus jika terdapat masalah yang bisa ditetapkan. Kemudian, penyebab timbulnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang mewajibkan bacaan Al-Fatihah pada setiap rakaat dalam sholat, dan ulama-ulama yang hanya mewajibkan pada rakaat-rakaat tertentu saja, ialah adanya beberapa kemungkinan rujuk atau kembalinya kata ganti dhamir dalam sabda Nabi di atas. Inilah yang menimbulkan kerancuan, dan inilah yang kemudian mendorong Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak wajib hukumnya membaca surat Al-Quran dalam 2 rakaat yang terakhir. Imam Malik memilih membaca Al-Fatihah dan 1 surat dalam 2 rakaat pertama dari sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan dalam 2 rakaat yang terakhir yang dibaca hanya Al-Fatihah saja. Dan untuk sholat zuhur, Imam Asy-Syafi'i memilih membaca Al-Fatihah dan sebuah surat Al-Quran. Tetapi surat yang dibaca pada 2 rakaat pertama itu lebih panjang. Dalam hal ini Imam Malik berpedoman pada hadis sahih riwayat Abu Qatadah yang menyatakan annahu kana yaqra'u fil ulayaini min adh-dhuhri wal 'asri bi Fatihatil Kitabi wa suratin wa fil ukhrayaini minha bi Fatihatil Kitab. Sesungguhnya Rasul dalam 2 rakaat pertama salat zuhur dan salat asar itu biasa membaca Al-Fatihah dan 1 surat yang lain. Dan pada 2 rakaat yang terakhir beliau hanya membaca Al-Fatihah saja. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpedoman pada lahiriah hadis dari Abu Sa'id yang mengatakan annahu kana yaqra'u fir rak'ataini al-ulayaini min adh-dhuhri qadra 30 ayatan wa fil ukhrayaini qadra 15 ayatan. Sesungguhnya Nabi pada 2 rakaat pertama sholat zuhur membaca kira-kira 30 ayat, dan pada 2 rakaat yang terakhir beliau membaca kira-kira 15 ayat. Namun mereka tidak berbeda pendapat dalam masalah sholat asar, sebab kedua hadis yang menerangkannya tidak bertentangan. Soalnya dalam hadis Abu Sa'id disebutkan bahwa pada 2 rakaat pertama sholat asar Rasulullah itu membaca kira-kira 15 ayat, dan pada 2 rakaat terakhir beliau membaca separuhnya. Wallahu a'lam bishawab.